Ki. Halo Bang Fadli. Gimana nih kabarnya setelah 2 tahun corona nih? Alhamdulillah kabarnya luar biasa sampai saat ini masih bisa bertahan ya dari pandemi tersebut. Alhamdulillah. Oke, BTW ini lagi di Medan. Iya benar Bang. BTW ini udah semester, berarti sudah semester berapa nih? Udah semester berapa? Saat ini saya sudah semester 8 Bang. Oh, semester 8 berarti sudah proses skripsian ya. Iya benar sekali. Oke, selamat datang di dunia skripsi gitu ya Bang Ki. Semoga bisa tamat tepat waktu dan di waktu yang tepat. Amin. Amin. BTW abis ini mau kemana nih? Nyambung atau kerja atau mungkin nikah gitu? Setelah menyelesaikan studi Mm-mm. saya langsung berencana untuk mencari kerja atau membuka usaha seperti itu. Oke, wis, keren banget. Berarti udah ada visi ke depannya gitu ya. Nah, jadi gini Bang Ki. BTW ini ada di talk gitu ya. Kita akan Oke. ngobrolin seputar beasiswa nih. Kebetulan Bang Rizky sendiri penerima beasiswa RK gitu ya, Rumah Kepemimpinan. Bener ya? Iya benar. BTW itu udah berapa lama tuh? Nah, beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri adalah beasiswa yang biasanya dibuka 2 tahun sekali. Jadi untuk beasiswa RK sendiri saya masuk telat. Istilah telat ini sebagai bentuk karena saya masuk menggantikan orang lain di beasiswa tersebut. Ketika saya masuk, saya masuk pada jalur PAW, pergantian antar waktu, seperti itu. Oke, keren banget. Oke, kita pengen banget nih bahas seputaran beasiswa rumah kepemimpinan. Biar nanti yang mungkin barangkali di luaran sana gitu ya, ada mahasiswa yang ingin coba atau cari beasiswa bisa ikut di seleksi rumah kepemimpinan. Nah, Oke. jadi ini mau ada ngobrolin lebih gitu ya seputar rumah kepemimpinan nih Bang. Itu BTW untuk beasiswa sendiri itu cakupannya apa saja ya Bang? Maksudnya seperti fasilitasnya, seperti itu. Oke, untuk penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri, ia akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti asrama. Dalam fasilitas asrama, ia sudah termasuk dalam fasilitas listrik, air, dan lain sebagainya. Jadi, mahasiswa yang menerima beasiswa Rumah Kepemimpinan, dia sudah mendapatkan fasilitas asrama free, gratis. Kemudian, dalam mengikuti kegiatan Rumah Kepemimpinan tersebut, ia harus mengikuti kegiatan pembinaan yang ada. Untuk kegiatan pembinaan yang ada, itu ada beberapa macam. Itu yang pertama ada kegiatan hariannya, ada kegiatan pekanannya, ada kegiatan bulanannya, dan bahkan ada kegiatan tahunannya. Seperti itu. Wih, berarti padat juga gitu ya. Tapi memang mungkin di luar sana kan banyak banget beasiswa tapi nggak banyak yang bisa kasih lebih. Maksudnya mungkin kebanyakan tuh cuma kasih dana, tapi untuk RK sendiri berarti ada pembinaannya, ada asramanya, jadi lebih komplit gitu ya. Iya. Oh iya, untuk BTW untuk pembinaannya itu boleh spill nggak nih Bang, biar lainnya juga pada tahu nih pembinaannya itu bagaimana untuk di beasiswa RK. Oke, untuk di beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri lebih menitik beratkan pada program pembinaan yang ada. Karena program RK sendiri memiliki cita-cita yaitu untuk menghasilkan atau membentuk pemimpin muda di masa depan, khususnya untuk bangsa Indonesia tercinta di berbagai lini kehidupan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di rumah kepemimpinan, kegiatan hariannya itu bisa seperti kegiatan tilawah, kemudian sholat, kemudian ngaji, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan pekanannya sendiri, itu biasanya ada kegiatan puasa sunnah, Senin Kamis, kemudian ada kegiatan tahsin, kemudian ada kegiatan kajian fikih, dan kemudian untuk kegiatan bulanan juga ada kegiatan pertemuan secara nasional. Jadi RK sendiri atau Rumah Kepemimpinan sendiri bukan hanya ada di regional Medan, tepatnya di kampus Universitas Sumatera Utara, tetapi ada di berbagai kampus lainnya, seperti di Bogor, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan tahunannya pun ada, yaitu kegiatan seperti NLC, National Leaders Camp. Jadi itu kegiatan yang menyatukan seluruh peserta rumah kepemimpinan di berbagai daerah, di berbagai regional yang ada di Indonesia untuk berkumpul bersama. Kalau dahulu pada masa offline sebelum pandemi, itu mereka dikumpulkan, para peserta dikumpulkan. Mereka diberikan challenge, mereka diberikan tantangan dalam kegiatan tersebut, dan tentunya kegiatan tersebut akan membangun semangat, motivasi, dan tentunya karakter dan sikap mereka untuk menjadi lebih baik. Seperti itu Bang. Wih, gila, keren banget nih ya. Itu keren banget untuk beasiswa RK-nya itu sendiri karena memang
beasiswa RK ini berarti menitik beratkan pada pembinaannya seperti itu ya Bang. Ya. Apalagi relasinya berarti nasional gitu ya, bukan hanya di USU saja untuk beasiswanya. Iya, benar sekali. Oke, jadi kalau untuk jalan-jalan misalnya keluar pasti banyak gitu ya relasinya untuk RK-nya ini sendiri gitu ya. Oh ya, BTW untuk RK Rumah Kepemimpinan itu bisa untuk semua gender atau hanya untuk laki-laki aja ya Bang? Oke, Mm-mm. untuk saat ini rumah kepemimpinan khususnya di regional Medan itu hanya untuk satu gender, yaitu untuk laki-laki. Tapi untuk di beberapa regional lainnya seperti di Jakarta itu ada eh, gender untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti beasiswa rumah kepemimpinan tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin coming soon ya untuk yang perempuan di Medan ya Bang. Oke. Oke, BTW untuk motivasi abang gitu ya, motivasi abang waktu daftar beasiswa ini apa sih Bang? Kalau boleh tahu nih. Oke, saya memiliki motivasi untuk daftar beasiswa rumah kepemimpinan ini sendiri, yaitu saya ingin mengembangkan kapasitas diri saya, terutama pada sikap dan cara berpikir saya menjadi tentunya seorang manusia yang harus berpikir lebih baik seperti itu. Saat ini saya juga berprofesi ya, bisa dibilang, atau berstatus sebagai mahasiswa. Tentu saya harus mengembangkan kapasitas saya, baik itu dari skill secara hard maupun soft skill saya, seperti itu. Oke, BTW kalau untuk tadi kan kita ada spill tentang pembinaan dan lain sebagainya, kegiatannya itu banyak banget, pasti berasa banget ke perubahan diri ya. Oke. Kalau BTW kalau boleh tahu perubahan diri yang paling besar gitu ya atau dampak dari pembinaan DRK itu apa sih di diri abang pribadi gitu biar jadi motivasi bagi yang lainnya yang ingin coba beasiswa ini. Oke, di beasiswa rumah kepemimpinan sendiri, khususnya di regional Medan, saya merasakan atmosfer persaingan antar sesama peserta RK. Jadi ketika ada teman peserta RK yang mendapatkan satu prestasi tertentu, itu akan membangkitkan semangat kita. Itu akan membuat kita iri. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal yang sama atau bahkan bisa melebihi dia? Yaitu itu adalah satu hal privilege kalau saya katakan, bahwa kita mempunyai lingkungan yang baik, bahwa kita mempunyai lingkungan yang mendukung agar kita bisa berkembang lebih baik, seperti itu. Oh iya, soalnya asrama gitu jadi menciptakan atmosfer yang kompetitif juga gitu ya untuk diri kita Iya, benar ketika ada sekali. teman yang misal dapat award ini kita juga termotivasi gitu ya karena lingkungan asrama tadi gitu ya. Iya, benar. Ih, keren banget. Berarti ini bisa bawa perubahan yang positifnya itu banyak banget ke diri kita pribadi ya selain pembinaan, mungkin tunjangan finansial dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Jadi itu keren banget. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain bisa cobain salah satu beasiswa ini Rumah Kepemimpinan. Nah, BTW Bang eh, pengen ini sih untuk yang bagi yang mau coba gitu ya. Ada nggak tips dari Abang untuk bisa lolos gitu di beasiswa Rumah Kepemimpinan? Boleh dong bagi tipsnya nih. Oke, tips dari saya hanya dua saja. Yang pertama, usaha. Yang kedua, tawakal. Usahalah sebaik mungkin. Usahalah dengan totalitas dan bertawakal atau berserah dirilah secara totalitas. Dan saya ingin memberikan motivasi tentunya kepada teman-teman yang ingin masuk di beasiswa rumah kepemimpinan. Siapkanlah diri kamu, karena mereka yang siaplah yang pantas untuk masuk di rumah kepemimpinan. Oke, asik. Oke, terima kasih ya Bang untuk waktunya. Semoga teman-teman semua di luar sana yang pengen coba gitu ya, beasiswa RK bisa lulus mungkin. Oke. Ini BTW berarti tadi kan 2 tahun sekali. Oke. Untuk pembukaan tahun ini ada nggak Bang? Atau kapan lagi gitu akan dibuka? Oke, untuk tahun ini sendiri sudah dibuka ya. Mohon maaf ini untuk teman-teman lainnya baru dapat informasi mungkin ya. Nah, untuk beasiswa rumah kepemimpinan sendiri tahun ini sudah dibuka kembali dari tahun sebelumnya ya sejak pembukaan. Jadi kemarin sekitar bulan 2 atau bulan 3 kemarin sudah dimulai pembukaan untuk rekrutmen beasiswa rumah kepemimpinan untuk angkatan ke-11, Jadi pada bulan Mei ini akan dilanjutkan pada seleksi tahap ketiga. Seperti itu. Oke, berarti akan dibuka lagi tahun Akan dibuka lagi tahun 2024. 24. Itu pemilihan presiden juga ya Bang? Oke, mungkin terakhir nih Bang, untuk di RK sendiri itu kira-kira berapa sih yang diterima Bang? Biasanya gitu, biasanya untuk Uh, kuotanya. apa nih? Untuk diterima di beasiswa RK, berapa kuotanya gitu?
Oke, untuk di masing-masing regional umumnya itu kuotanya yaitu 25 orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Oh iya, tadi ini sorry ya Bang, agak nanya sedikit lagi. Tadi kan ada PAW dan lain sebagainya, berarti Oke. ada sistem gugur gitu ya. Jadi orang yang itu boleh dijelasin nggak, orang yang nerima beasiswa bisa gugur Oke. lagi atau gimana tuh? Oke, Biar jadi teman-teman juga tahu oke. gitu kan. Oke, jadi dalam beasiswa rumah kepemimpinan yang pertama kali itu adalah seleksi secara nasional tentunya dan secara regional. Jadi pada tahun pertama peserta yang lulus itu akan mengikuti pembinaan selama 6 bulan. Nah, setelah mengikuti 6 bulan ia akan dievaluasi kinerjanya, akan dievaluasi prestasinya, akan dievaluasi eh, komitmennya ataupun kontribusinya terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Jadi ketika evaluasi pertama itu tidak tercapai atau tidak lulus lah seperti itu ya, maka akan dibuka namanya PAW, yaitu program pergantian antar waktu. Jadi saya termasuk dari PAW tersebut, yaitu pergantian antar waktu. Kemudian pada semester berikutnya juga akan dilakukan evaluasi yang sama seperti itu. Tetapi tidak dibuka kembali untuk PAW. Jadi PAW itu hanya satu kali, yaitu di satu semester awal setelah pembukaan, seperti itu. Oke, thank you banget untuk infonya. Jadi Iya. ini bisa kasih tahu juga ya, sebelum orang mencoba beasiswa EK itu kalau udah lulus jangan bangga dulu, masih ada evaluasinya. Iya, seperti benar. itu ya. Oke, mungkin tiap beasiswa ada evaluasinya juga sih memang ya. Oke Bang Rizky, thank you banget untuk waktunya yang Oke. udah kasih pencerahan ya sedikit tentang beasiswa rumah kepemimpinan. Oke. Semoga teman-teman yang ingin coba bisa tercerahkan gitu ya dengan adanya vlog ini. Oke, thank you banget Bang Rizky. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.